Surya yang berpijar di dekat dinginnya. Malam-malam panjang semesta meminta selalu bersama. Mulailah terwujud cita yang bermakna lewat teknologi berdaya bersama. Melalui seni berani berkarya. Infinity Art and Technology. Temukan dirimu, jalankan peranmu. Infinity Art and Technology. Wujudkan mimpimu, tunjukkan karyamu. Infinity Art and Technology. Temukan dirimu, jalankan peranmu. Infinity Art and Technology. Wujudkan mimpimu, tunjukkan karyamu. Berkreasi dan berprestasi, jiwa yang menginspirasi. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. eh Sudah lama kita tidak bersama-sama dalam satu layar yang sama. Setelah mungkin 2 tahun terakhir ini kita tidak bersama-sama, akhirnya kita bisa ada dalam satu acara yang sama kembali. Kali ini saya berkesempatan untuk memandu acara Invi Art Sharing Online pada seri ini. Kita akan membahas sesuatu yang menarik seperti biasa. Dan kita akan ditemani oleh moderator dan juga pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, eh saya ingin berpesan untuk teman-teman semuanya bahwa penggunaan teknologi di era sekarang ini gitu ya, 2025 di mana artificial intelligence sudah sangat merajalela. Ada banyak gosip-gosip yang menyatakan bahwa mungkin tugas manusia akan digantikan oleh artificial intelligence dan banyak lagi sesuatu rumor yang menyeramkan sebenarnya untuk kehidupan manusia. Terlepas dari itu semua, sebenarnya eh, apabila kita mampu beradaptasi, kita belajar untuk mengikuti era teknologi yang berlari begitu cepat ini, saya yakin bahwa kita bisa menjadikan teknologi ini sebagai alat untuk kita juga bisa hidup dari situ. Teknologi tidak bisa dibendung, tentu saja, secara kemajuan. Kita nggak bisa menghentikan itu gitu. Mau kita bikin petisi, mau bikin protes gimana pun, teknologi ini tidak akan pernah bisa berhenti. Hal yang harus dilakukan adalah beradaptasi dan
belajar terus untuk mengikuti semua hal yang baru di dunia teknologi. Nah, salah satunya adalah untuk menguasai teknologi tersebut, untuk kita yang memiliki kekurangan dalam sensorik penglihatan, berarti ada hal yang harus dikuasai. Apa itu? Tentu saja screen reader. Kita mau belajar teknologi setinggi apapun, nggak akan bisa. Paling hanya sekedar ngerti teori aja. Oke, kita ngomong tentang cloud computing, kita ngomong tentang apa quantum computing, apapun itu. Tapi based on theory, nggak ada praktek yang gimana-gimana gitu. Nah, apabila kita mempelajari pembaca layar atau screen reader ini dengan advance, dengan luar biasa, dengan apa lancar gitu. Nah, kita akan bisa mempelajari hal-hal yang teori itu dan kita praktekkan dalam dunia yang sebenarnya. Karena semua orang bisa berkata A, B, C, D, tapi belum tentu bisa melakukannya. Nah, membaca layar adalah satu metode atau salah satu sarana untuk kita bisa mengeksplor dunia ini. Kalau dulu ada pernyataan buku adalah jendela dunia, kalau buat kita pembaca layar adalah alat untuk mengeksplor dunia gitu ya. Oke, tanpa mengurangi banyak waktu untuk mendengarkan saya mengoceh tidak ada habisnya, kita langsung saja eee, menuju pada acara yang sebenarnya bersama moderator kita, yaitu Abang Aswar, yang akan juga nanti memperkenalkan siapa saja pemateri pada hari ini. Kepada Bang Aswar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bang Banyu. Ya benar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari ini Infinity Art and Technology. Kembali lagi di acara sesi InfiArt Sharing Online. Di sesi yang keberapa lagi? Lupa lagi tadi. Di sesi 024. Bukan deh, kayaknya lebih ya. Kali ini menghadirkan tema yang cukup sering sebetulnya, bukan pengulangan tapi apa ya, sebuah upgrade. Nah, seperti yang Bang Banyuka sampaikan, sebagai insan disabilitas dengan sensorik penglihatan, kita harus sangat menguasai dan memahami penggunaan cara-cara menggunakan komputer dengan menggunakan pembaca layar. Gitu. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pembaca layar yang mulai populer di tahun 2013, mulai stabil ya. Jadi populer. Kalau dulu ada tuh pembaca layar di sebelum tahun-tahun itu, ada satu pembaca layar yang cukup populer, tapi sekarang ya masih ada penggunanya, masih ada. Kalau yang ini pembaca layarnya gratis, populer, open source, dan customable. Teman-teman pasti tahu pembaca layar yang disebut non visual desktop access, NVDA. NVDA ya. Nggak usah sok pakai bahasa Inggris lah, nanti takut kebelibet saya nanti. Jadi NVDA mulai tahun per tanggal beberapa bulan yang lalu, saya lupa detailnya, meluncurkan versi terbarunya NVDA 2025 dengan segudang fitur terbaru, segudang gestur. Ada beberapa gestur baru juga, nggak sampai segudang, ya mungkin seperempatnya lah ya. belum sampai segudang. Oke, langsung aja, tanpa panjang lebar lagi, dengerin saya ngobrol ngalor ngidul. Langsung aja kita ke pemateri kita yang sudah tidak asing lagi di dunia teknologi dan digitalisasi. Dari kami InfiArt Community ada Bang Rexya Muhammad Rizky. Ini adalah seorang
praktisi teknologi, bergelut di dunia teknologi semenjak dini ya. Jadi dulu dini bukan Rex ya. Semenjak awal sekali dia dari apa ya, dari kecil gitu ceritanya. Sampai sekarang masih berkecimpung di dunia teknologi. Kemudian ada Bang Muhammad Gaga, salah seorang konten kreator tunanetra, praktisi teknologi juga. Jadi teman-teman kalau mau tanya teknologi langsung ke Bang Gaga juga bisa. Saat ini sedang berkuliah di salah satu universitas di pulau seberang sana di Sumatera. Ya. Ini dia langsung saja NVDA Sharing Online NVDA 2025. Halo, selamat sore. Salam Infinity, teman-teman semua. Mas Gagah udah bisa eh, terhubung. Bisa Mas, bisa. Oke, siap. Nah ini teman-teman sharing online, sebetulnya di NVDA 2025 ini sangat banyak sekali fitur baru yang cukup kalau dibahas itu kayaknya nggak akan selesai semua. Jadi kita di sini akan meng-hire beberapa hal penting saja dan sisanya nanti seperti biasa eh InviFriends bisa sharing bersama kami, nanti akan dipandu oleh kami berdua di grup selama 1 minggu ke depan. So jangan left dari grup sampai diskusinya selesai karena di 2025 ini unik, selain fitur baru juga ada masalah-masalah ya Mas Gagah terkait seperti synthesizer dan lain-lain. Teman-teman, yang akan saya share pertama kali yaitu terkait remote. Nah, hal ini eh, remote itu apa dan fungsinya untuk apa? Kalau teman-teman sering dulu bermain dengan JOS, masih ingat ya mungkin JOS dari dulu JOS itu terkenal dengan JOS tandem dan segala macam ya. Nah, NVDA juga memiliki satu fitur yang sudah diakui gitu ya. Kalau sebelumnya remote ini dia bentuknya add-on, tapi saat ini di 2025 ini dia sudah built-in ke dalam aplikasi itu sendiri. Jadi bisa diaktifkan jika diperlukan. Nah, sebelum kita praktek dan saya mengarah ke sana, saya akan menjelaskan remote ini secara singkat. Jadi eh, remote ini berfungsi untuk mengendalikan dan dikendalikan komputer kita secara online, jadi membutuhkan koneksi internet. Ini biasanya difungsikan untuk troubleshooting, memperbaiki sesuatu yang kiranya tidak bisa di-handle oleh eh, pengguna komputer. Misalnya, teman-teman mempunyai masalah di Microsoft Word misalnya, atau di Mozilla Firefox. Nah, ini bisa ditangani oleh si remote ini. Nanti bisa minta tolong teman untuk menggunakan si remote ini. Nah, selain itu, remote juga bisa berbagi teks. Jadi misalnya teman-teman ingin sharing bekerja. Kalau saya gunakan misalnya begini, contohnya, saya punya komputer di rumah yang nyala setiap hari, lalu saya di kantor misalnya. Nah, tetapi saya ingin mengambil satu teks yang penting dari komputer rumah, itu bisa di-push ke komputer kita yang ada di kantor. Itu bisa dilakukan oleh remote ini. Dan sayangnya, ini juga kekurangan dari NVDA 2025 dan
saya mungkin Mas Gagah nanti ke depannya akan coba mendorong hal ini agar si sharing filenya bisa dibuka. Sebetulnya sharing file remote ini bisa digunakan dengan kapasitas itu kurang lebih 10 megabyte. Jadi cukup em, akan kepake ketika untuk sharing dokumen gitu ya, dari komputer satu ke komputer berikutnya. Dan itu sangat-sangat diperlukan apalagi kalau teman-teman yang sering kolaborasi coding misalnya tetapi benar-benar ingin private, ini juga bisa dijadikan sarana buat sharing file. Nah, teman-teman di NVDA 2025 ini remote itu tidak aktif secara langsung, di mana itu harus diaktifkan melalui setting NVDA-nya. Teman-teman bisa masuk NVDA menu, lalu nanti masuk setting, dan di setting ini nanti ada uh, remote access, itu harus dicek terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan jelaskan, kita demo sedikit, uh, plus penjelasan bagaimana cara penggunaan remote ini. Dan remote ini juga teman-teman harus mengetahui bahwa remote ini terhubung dengan suatu server, itu ada server resminya dari nvdaremote.com, atau kalau teman-teman mau juga bisa lihat di websitenya InVR daftar server remote yang bisa dipergunakan. Salah satunya ada yang punya Infinity Arts and Technology juga nge-host server remote-nya. Lalu ada yang punya Mas Gagah sendiri, itu lebih cepat karena posisinya servernya di Singapura. Jadi semakin dekat server, maka delay sama komputer itu semakin dekat gitu. Jadi tidak terasa teman-teman kayak eh, jaraknya tuh berjauhan gitu. Nah, baik, kita akan coba mulai dari pengenalan remote ini dulu. Nanti kita sambil ngalir aja ya teman-teman, karena NVIDIA 2025 ini banyak banget. Nanti juga saya akan tambahkan yang lain-lainnya. Tapi ini yang perlu saya hire karena remote ini penting. Dan di sisi lain nanti setelah remote ini akan dilanjutkan oleh Mas Gagas sebentar. Lalu nanti di akhir saya akan ngasih eh, apa ini namanya ya? Bisa dibilang selection mode. Jadi kita bisa mengopi table dari web misalnya, terus pemformatan, terus kalau teman-teman yang suka coding pakai chat GPT itu bisa tercopy dengan benar gitu si hasil yang ditampilkan oleh chat GPT, si codingnya gitu, kayak indentation dan lain-lain. Nah, itu selain lewat AI-nya itu sendiri bisa kita copy, NVDA juga menyediakan fitur yang dimana ada selection native selection mode, ya kurang lebih namanya itu. Nah, kita coba masuk dulu ke remote access tadi. Saya akan langsung membuka NVDA menu. Ini langsung gini aja. Oke, Mas Gagah atau Mas Aswar, telegram saya masuk ya? Masuk, Mas. Oke, Ada. siap. Iya, udah. Nah, Dibesarkan eh sedikit mungkin? Atau Iya, ada Mas? kenapa? ditambah dulu volume. Volumenya ditambahin. Ditambahin 10% gitu. Sudah Oh, udah 100 full tapi ya? gimana Oh, ya? udah 100 ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah Bisa, 100. bisa. Oke, teman-teman, cukup nanti ini bisa coba saya akan coba jelaskan aja. Jadi saya masuk ke NVDA menu tadi, masuk settingnya dengan cara menekan NVDA Ctrl G, masuk ke general setting langsung. Lalu dari situ saya tekan Shift Tab, masuk ke kategori list. Di sini saya tekan R untuk menuju remote. Nah, di sini ada remote access. Nah, remote access ini teman-teman bisa nekan tab dari sini. Nah, ini wajib dicek dulu karena defaultnya ini no check. Nah, lalu berikutnya kita tekan tab. Nah, hal ini ketika dicek,
saat teman-teman mau disconnect dari remote, nanti akan muncul peringatan. Berhubung saya udah sudah terbiasa gitu, jadi saya matikan fitur ini. Kalau teman-teman yang mungkin nggak sengaja ketekan shortcutnya, nanti karena connecting sama disconnect itu ada shortcut tersendiri, itu bisa dicek fitur ini. Jadi sebelum disconnect akan ada eh, pertanyaan yes or no gitu pilihannya. Lalu berikutnya kita tab lagi. Nah, ini saat NVDA nyala, si remote ini bisa kita atur gitu. Kita atur supaya dia connect otomatis eh, ketika NVDA nyala dan komputer kita connect ke internet. Berikutnya, nah ini ada pilihannya. Jadi waktu connect otomatiknya itu mau dipilih kemana nih? Mau ke allow machine to be control? Oh, sorry, allow this computer to be control. Artinya, berarti komputer ini atau komputer saya itu siap dikontrol oleh komputer lain. Kalau kita pilih yang bawah, nah control another computer berarti kita memilih untuk mengontrol komputer yang dituju gitu. Jadi kalau pilihan pertama itu sebagai slave gitu ya. Kalau yang bawah itu sebagai master. Jadi slave itu yang dikontrol, master itu yang mengontrol gitu kurang lebih. Lalu ini biarkan. Saya biasanya this computer to be control. Jadi kalau ada apa-apa biasanya saya kontrol lewat handphone si uh, komputernya ini nanti gitu. Lalu berikutnya, nah di sini ada pilihan server, use existing sama host locally. Nah kalau use existing, ini kita menggunakan server yang sudah ada atau server yang sudah menjalankan si NVDA remote ini. Seperti tadi ada nvdaremote.com, tulisannya nvda remote remote.com. Kalau mau pakai yang InVR itu bisa masukin aja pnl.invr.com gitu, bisa kayak gitu. Atau yang Mas Gaga, saya lupa Mas Gaga apa ya, mgaga.my.id. Nah itu server yang paling cepat ya, karena yang server InVR itu berada di India, sementara yang Muhammad Gaga ada di Indonesia kalau nggak salah sekarang posisinya. Jadi itu yang lebih cepat. Atau kalau teman-teman ingin lihat daftar servernya bisa buka invr.com, lalu coba buka di bagian menu services. Di situ nanti ada nvdaremote.com atau NVDA Remote. Nah, teman-teman bisa masuk page di situ untuk melihat daftar server yang tersedia. Oke, Lalu sebelum kita berikut. dilanjut, Kang Rex ya, Oke, silakan. bisa digedein lagi nggak NVDA-nya dari audio manajernya kali, atau dari sound NVDA-nya? Audio manager coba ya. Oh Nah, ini nih. Nah naik nggak? enggak. Nggak naik ya? Nggak ngaruh ya, Enggak. dari mana ya? Padahal di saya ngaruh loh. Iya, di sininya enggak. Kenapa ya? Di sininya Coba share dulu, terus share lagi. wait. Kayaknya saya tahu dari mana. Bentar ya teman-teman, bentar. Ini kayaknya dari OBS, bentar ya. Ya, jadi menarik sekali apa yang disampaikan Bang Rexia ini terkait dengan NVDA 2025 yang sudah mulai menerapkan apa ya, remote. Kalau dulu mungkin bisa remote itu pakai add-on tambahan seperti yang disampaikan Bang Rexia tadi, ada banyak, ada
Ada beberapa developer yang meng-create add-on untuk remote, tapi sekarang bisa dilakukan sendiri. Nah, Sudah ini di-develop gede nggak Mas sendiri. Aswan? Configuration when Coba exiting dulu. NVDA checkbox checked Alt plus S. Ada? Masuk nggak? NVDA language left parent request Masuk. Veracomba Masih kecil? Iya, tapi masih Nih Kak, tapi masih nih ada kecil yang beli sih. cuma satu kurang satu ini kembaliannya Bisa numpuk. di tiga. audio Nah switch ini to everyone colon. Audit Tamba loggy cache alert. Oke, bentar. Masih Pada kurang ya? minta ditambah. Iya, Oke, siap-siap. kurang Bentar-bentar. itu. Minta tambah nih. Ya gitu ya. Jadi Nah, ini gimana? NVDA language nah, Naik itu nggak? kayaknya agak gede deh. Ya itu dia gede. NVDA language Nah, itu udah cukup. Oke. Silakan dilanjut, Oke, saya Kang Risya. lanjutkan tadi. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai colon review cursor remote access Oke, jadi saya tapi tadi yang nangkep ya teman-teman poin yang ini. property page enable remote Jadi pertama untuk jalanin si NVDA remote ini kita harus ngecek yang bagian ini dulu. enable remote access checkbox focus checked. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini, Before disconnecting when control checkbox not checked. ini opsional. Jadi kalau ini dinyalakan, maka ketika disconnect, NVDA-nya akan nanya mau disconnect atau enggak gitu, tinggal yes atau no gitu. Nah, ini saya matikan kalau ini karena saya udah terbiasa gitu ya. Lalu berikutnya, Automatically connect after NVDA starts checkbox checked Alt plus C. nah ini automatic connect after NVDA start. Jadi ketika NVDA-nya nyala, maka si remote-nya bisa langsung connect otomatis gitu, selagi internetnya jalan. Lalu berikutnya, Automatic connection grouping mode colon combo box allow this computer to be controlled collapsed Alt. nah ini ada aturan yang ini. Combo box allow this Jadi ada dua pilihan saat NVDA remote connect itu mau milih ke allow this computer to be control sama control another computer. control another computer. Kalau kita pilih yang atas sebagai slave, nah saya ulangi sebagai slave, itu tuh komputer kita dikontrol posisinya. Has joined the Nah, kalau kita posisinya sebagai allow control another computer. control another komputer atau sebagai master, kita yang kontrol komputer tersebut gitu. Allow this computer Nah, ini saya biasanya di allow mesin to be control karena biasanya saya ngontrol komputer ini ketika saya di luar pakai handphone gitu. Atau kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan audio, saya tetap bisa kontrol si komputer saya lewat handphone gitu, walaupun nggak bunyi si audio saya di komputer. server colon combo box use existing Nah, tadi saya kita penjelasannya tadi sampai ini ya, use existing server. Itu tuh ada dua pilihan, ada use existing sama locally. host locally. Use existing itu teman-teman harus tahu mau pakai server siapa gitu. Nanti di tab berikutnya itu ada untuk masukkan informasi servernya. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan di awal bahwa ada yang versi ofisialnya atau resmi dari NVDA yaitu nvdaremote.com. Tulisannya nvdaremote.com. Ataupun kalau teman-teman percaya gitu seperti sama komunitas InViArt atau sama Mas Gaga, kita juga ada nge-host si untuk penggunaan remote ini. Kalau InViArt itu ada di pnl.inviart.com, kalau Mas Gaga ada di mgaga gitu ya, mgagah.my.id. Atau teman-teman bisa lihat daftar server yang tersedia yang berhasil InViArt kumpulkan itu di web kami ada. Teman-teman bisa cek di bagian services, nanti ada servernya di situ. Bahkan teman-teman bisa langsung milih mau connect dari sana pun bisa gitu, asal dibukanya pakai komputer dan NVDA-nya nyala ya. Oke, lalu berikutnya ini host locally. Nah, kalau host locally ini kita menjalankan sebagai server. Jadi komputer kita sebagai server plus
tadi aturannya kita mau controlling atau yang mau dikontrol gitu. Tetapi syaratnya kalau teman-teman mau menggunakan ini, teman-teman harus routernya dapat apa nih namanya ya, dapat melakukan forwarding. Nah, itu port forwarding yang utama. Kalau nggak pun port forwarding kayaknya nggak bisa ya. Itu harus routernya harus bisa itu. Use existing. Next berikutnya ada. Edit Alt plus H selected PNL. Nah, ini saya isi ya. Ini host di sini. Blank. Host edit focus Alt plus H blank. Nah, teman-teman bisa ngatur hostnya di sini apa. Misalnya kalau teman-teman mau ngatur. Lalu berikutnya ada key. Nah, ini yang wajib key yang dikontrol sama yang mau ngontrol itu harus sama. Misalnya key-nya itu kita masukin ya Mas Gagah, coba nanti serve mode serve host tapi nggak apa-apa deh. Ini mah aturan untuk connect start di awal. Jadi sebenarnya aturan ini untuk ngatur supaya NVDA ketika connect gitu, ketika NVDA-nya start mau connect atau enggak gitu. Nah, hostnya harus ditentukan dari sini langsung. Ini saya biarkan kosong. Nah, di sini ada delete all trusted fingerprint. Ini berfungsi untuk menghapus semua fingerprint yang terpercaya. Gitu jika teman-teman ingin menghapus. Dan terakhir ada OK. Nah, kalau mau connect, bentar ya. Kalau mau connect, teman-teman bisa masuk NVDA menu, langsung ke tools, ke kanan lalu cari remote. Nah, ini ada connect gitu. Nah, di sini connect. Nah, saya bisa pilih control another computer. Nah, ini saya pilihnya servernya use existing karena sudah ada server yang di host. Ini defaultnya akan seperti ini ya. Sebenarnya kita juga bisa nulis kayak gini, misalnya pnl.nvr.com. Jadi tadi itu ada domain, terus .2 port defaultnya NVDA itu segitu biasanya. Jadi biarkan aja. Nah, key-nya misalnya kita tulis ISO 024. Coba Mas Gagah bisa ya? Nah, ini. Atau teman-teman jika mau pakai generate key juga bisa. Ini bisa di generate, nanti si remote-nya ini bisa mengenerate key yang lebih aman buat digunakan oleh teman-teman. Dan kita bisa tulis, kita bisa tab cari OK lalu spasi. Nah, ini akan ada bunyi seperti itu. Nah, terus berikutnya kita bisa ngontrol kalau default shortcutnya dari NVDA untuk kontrol komputernya yang dituju itu bisa nekan NVDA Alt Tab. Ini seperti ini. Sebentar. Nah, ini controlling remote computer. Dia akan bilang gini dan kita coba ya. Ini saya nah, itu. Ini komputernya Mas Gagah. Ini contohnya. Kalau mau kembali, teman-teman bisa nekan NVDA Alt Tab kembali. Nah, gitu. Jadi, dia akan kembali ke controlling local computer. Berarti kalau local computer kita, kalau another komputer berarti komputer orang lain. Nah, kurang lebih cara remote itu seperti itu. Dan kita juga bisa send clipboard. Misalnya gini. Saya nulis dulu misalnya selamat sore. Nah, ini di notepad. Saya copy. Lalu saya masuk NVDA menu. Lalu masuk remote. Nah, ini ada send clipboard.
Flipboard send. Star Selamat Sore. Nah, dia akan ada bunyi ya, tadi kedengeran sama teman-teman, bunyi sound ketika clipboard-nya nyampe di tujuan. Kita coba cek. Controlling remote computer. Nah, ini dicek di sini kita bisa lihat. Selamat Sore. Nah, ada ya Selamat Sore. di clipboard-nya Mas Gaga. Controlling local computer. Lalu di bagian ini NVDA tadi, Web tool submenu. View and add remote schedule. Remote add disk send control plus alt plus delete. nah ini juga ada untuk Henry Sishono has joined the meeting. mengirim Control Alt Delete. Jadi Control Alt Delete itu untuk ngelock Alien komputer has left the kita meeting alert. ataupun Alien has left the task manager, bukan task manager tapi apa ya namanya tuh? Dia nggak bisa kalau kita neken Control Alt Delete langsung gitu. Yang ada nanti di komputer kita gitu waktu kita lagi connecting lagi ngontrol si komputer tujuan gitu. Jadi kalau mau neken shortcut tersebut, kita mau nggak mau harus pakai masuk ke NVDA menu tadi, tools, ke remote, lalu pilih send alt control del. Nah, terakhir di remote ini saya mau sedikit Junior Dwyer News. berbagi ke teman-teman untuk memudahkan ketika kita menggunakan remote. Jadi kita bisa pakai shortcutnya harus kita atur. Nah, ini Star Selamat Sore. sebentar. Star Selamat Sore. Dash notepad. Oke. NVDA menu. Kita masuk NVDA menu, To submit. masuk preferences, Input gestures N. dan kita masuk input gesture. Input gestures dialog. 3. Nah, kita atur di sini, Remote access collapse 19 of 30. kita tekan R aja cari remote access lalu ke kanan. 7 items. Nah, di sini ada 7 item yang bisa kita atur shortcutnya mau kayak apa. Level 1 connects to a remote computer 1 of 7. Nah, ini connect to remote computer, ini jangan di play kalau menurut saya karena ini sama aja apa ya, buang-buang waktu karena ada yang lebih efisien nanti di bawah ya. Is a link to the current remote access session to the clipboard 2 of 7 level 1. Nah, ini untuk copy link, saya nggak jarang copy link, jadi saya nggak buat shortcut. Kalau teman-teman mau copy link, misalnya mau ngasih nih ke orang lain, ini remote-nya plus key-nya, itu bisa. Gitu, jadi tinggal di add aja shortcut-nya dari sini juga bisa, ataupun dari NVDA menu tools, lalu ke remote tadi, ada send, atau share, atau copy si link tadi. Disconnects from the current remote access session 3 of 7 level 1. Nah, ini juga nggak usah di add shortcut-nya, jadi biarkan kosong. User unmutes the speech coming from the remote computer collapsed 4 of 7 level. Nah, ini yang paling penting, mute, unmute, speech. Jadi, fungsi ini ketika teman-teman lagi ngeremote komputer tujuan, terus komputer tujuan digerakkan oleh yang punya komputer tersebut, maka speech-nya akan berbunyi ke sini gitu. Walaupun kita lagi posisinya nggak controlling komputer tersebut. Jadi kita bisa mute hal tersebut gitu. Kalau saya ini shortcutnya saya atur ke Level 2 NVDA plus shift plus alt plus V left parent. NVDA Alt Shift V. Nah, saya letakkan ke Level 1 situ. collapsed. Sends the contents of the clipboard to the remote computer collapsed 5 of 7 level Nah, 1. ini tadi send the content clipboard. Jadi kita bisa ngirim clipboard. Caranya sama gitu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, saya buat shortcutnya ini ke NVDA Alt V. Level 2 NVDA plus alt plus V left parent. Keyboard all layouts right. Jadi lebih Level mudah. collapsed. Switches whether the keyboard controls the local or remote computer collapsed. Stanley Hartanto has sent Nah, the dan contents of the ini. switches whether the keyboard controls the local or remote computer collapsed 6 of 7 left off. Nah, ini berfungsi untuk berpindah kursor, bukan kursor, antara mau connect, mau controlling atau mau stop controlling gitu. Kayak tadi ya, waktu controlling komputer Mas Gaga itu ada controlling another komputer sama controlling lokal komputer. Nah, kalau lokal komputer itu kembali ke komputer kita, kalau controlling another komputer berarti komputer orang lain yang kita kontrol. Nah, ini shortcutnya juga defaultnya dari NVDA itu Alt NVDA Tab, tetapi saya ganti karena kurang enak, shortcutnya ini bisa Level 2 NVDA plus alt plus C left parent. Keyboard. dirubah ke NVDA Alt C kalau Level saya. collapsed. Dan terakhir, Toggles whether remote access is connected collapsed 7 of 7 level 1. nah ini yang paling tepat. Jadi untuk connect sama disconnect
remote, teman-teman bisa milih yang ini, gitu. Shortcutnya bisa diatur ke Expand to NVDA plus Shift plus Alt plus C. NVDA Alt Shift C atau terserah teman-teman. Jadi ini fungsinya dua, gitu. Kalau yang tadi di atasnya itu fungsinya satu-satu, tapi kalau yang ini dua fungsinya. Jadi dia bisa kalau posisinya connecting, lagi connect, terus kita tekan shortcut eh, tersebut, maka dia akan disconnect. Tapi ketika posisinya nggak connect ke remote, maka dia akan eh, memunculkan dialog untuk connect gitu. Nah, cara nge-add shortcutnya seperti apa? Ini saya akan hapus dulu shortcut yang ini. To NVDA plus Shift plus Alt plus C left parent. Key. Ini berfungsi di shortcut input gesture ya, ketika teman-teman mau nambahin input gesture. Jadi saya akan hapus ini dulu. Remove but rest unavailable. Preview level 1 toggles whether remote access is connected expanded 7 of 7. Level Nah, 0 ini resource level 1 level 0 resource monitor level 1 toggles whether remote access is connected expanded 7 of 7. nah itu shortcutnya biarkan di situ, lalu kita tekan tab. Di sini ada add. Pressed unavailable. Preview level 2 enter input gesture colon 1 of 1. Nah, di sini setelah kita tekan spasi, masukin shortcutnya. Shortcutnya mau apa nih yang mau kita masukin ke untuk menggunakan shortcut tersebut gitu. Misal tekan Alt, Shift, NVDA, C. Context menu. Nah, kalau berhasil dia akan muncul konteks menu. Di sini bisa kita atur. Pilihannya mau kayak gini. NVDA plus Shift plus Alt plus C left parent. Laptop keyboard right parent N. Ada untuk laptop keyboard. NVDA plus Shift plus Alt plus C left parent. Keyboard all layouts right parent N. Ada keyboard all layout. NVDA plus Shift plus Alt plus C left parent. Laptop keyboard right parent N. Nah, pilihannya cuman ada dua ini ya. Kalau saya biasanya plus Alt plus C left parent. Keyboard all layouts right parent. keyboard all layout. Input gestures dialog. Nah, udah gitu tinggal kita tekan cancel button. OK button. Oke. Star element sort. Nah, udah gitu kita coba shortcutnya. Disconnected. Nah, berhasil ya shortcutnya. Nah, kurang lebih remote seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan tinggal tanya aja karena remote ini cukup panjang, cukup kalau yang belum terbiasa akan bingung juga. Untuk selanjutnya, silahkan Mas Gagah. Zoom Enggak. workplace row 1 column 2 to Zoom workplace window. Oke, mantap banget nih guys, NVDA remote. Jadi ini pun penambahan sedikit ya di NVDA remote dengan add-on yang telah ditinggalkan gitu ya. Yang sebelumnya itu bahasanya kurang manusiawi ya, tapi kalau di NVDA remote yang sekarang itu bahasanya wih udah mantap gitu ya. Jadi nggak memakai pilihan lagi, dia udah pakai combo box dan kalau menurut saya lebih mudah untuk dipahami gitu ya, bahasa-bahasa lebih manusiawi gitu kan si NVDA remote ini. Nah, saya akan beralih ke topik yang lain. Selain NVDA remote, ada pembaruan di 2025.1.2 ya sekarang ya, udah masuk ke poin 1.2. Kalau perbaikannya sedikit aja ya daripada 1.1, jadi opsional teman-teman mau update mau nggak bebas, yang penting udah update ke 2025.1. Nah, di sini ada yang namanya Redboost, teman-teman. Redboost ini dulunya dia nggak berfungsi di Microsoft pembaca synthesizer ya, synthesizer atau TTS punya Microsoft gitu. Yang mana Redboost ini diperuntukkan untuk mempercepat speed menjadi berapa kali, sebentar ya kita sambil baca. Bisa beberapa kali lebih cepat gitu daripada kecepatan aslinya. Nah, contohnya seperti ini, sebentar ya kita share dulu. Entire. Nah, ini udah kedengaran ya? Mana coba Mas? Masih belum ada tuh. Masih belum ada ya? Kecil Mas, kecil. Oh, kecil. Oh, kecil. Nah, kalau gini gimana? Udah tuh. Udah Udah. cukup. Oke, kita coba pindah ke bagian synthesizer, sama ya shortcutnya, yaitu dengan cara
caps lock Ctrl S atau NVDA Ctrl S kayak sebelumnya. Select synthesizer dialog. Synthesize Microsoft Speech API version 5. Nah, kita pilih misal ini. Star NVDA browse modes native selection dash notepad. Nah, ini pada awalnya itu di sebelum 2025 dia nggak mendukung namanya rate boost ya, atau kecepatan lebih cepat daripada pembawaan kecepatan aslinya. Nih kita coba buka settingnya aja pakai NVDA Ctrl V. NVDA set change. Kemudian di sini ada Rate colon slider 50 alt plus nah R. ini kecepatan 50 kan segini nih. Kemudian kita coba aktifkan si rate boostnya. Rate boost checkbox not checked alt plus Nah, T. ini fungsinya rate boost. Check. Nah, Rate colon dia slider 50 alt plus R. langsung cepat banget ya. Kita turunin 40, dikit 30, biar lebih manusiawi ya. 20. Rate boost checkbox checked alt pitch colon slider 50 alt plus Nah, T. itu guys. Itulah fungsinya rate boost gitu. Dan kenapa rate boost ini penting? Karena di Microsoft TTS atau synthesizer punya Microsoft, kita kan bisa install yang namanya natural voice ya. Kalau tanpa rate boost dia akan lambat dan lelet gitu ya. Tapi kalau dikasih rate boost ya, contohnya seperti ini kita Voice coba. colon combo box. Microsoft Zero Microsoft Jenny left paren, Nah, natural ini right pakai paren, dash Jenny. English left paren, United States right paren. Kita Symbol level none. ini kan Symbol ini. level sum. Rate slider 20 alt plus R. Nah, ini 30. kita cepetin Rate boost sedikit. checkbox checked alt plus T. Nah, ini jadi dia lebih cepat dari segi navigasi, juga lebih cepat daripada segi respon gitu. Beda halnya dengan Pitch rate boost checkbox ketika rate boostnya kita not matikan. checked. Rate slider 30 alt plus Kita kembalikan ke 50 atau ke 70. 70. Rate boost checkbox not checked alt. Pitch slider 50 alt plus. Volume Nah, slider. ketika navigasi pun kerasa kan, jadi agak lelet gitu kan di Microsoft Sapi 5. Nah, terus di bagian TTS ini juga ada penambahan ya, khususnya di punya Microsoft, yaitu di bagian Automatic language switching when supported. Checkbox not checked. nah ini automatic language when support ya. Ini di sebelum 2025 belum ada ya menu ini. Jadi adanya di Vocalizer ataupun di TTS yang lain selain punya Microsoft gitu. Kalau sekarang udah bisa, jadi teman-teman bisa menggunakan TTS punya Microsoft dengan multi language gitu. Jadi teman-teman misal dengan adanya natural voice bisa install bahasa Inggris, Arab dan yang lainnya. Kemudian nanti kombinasinya dengan Microsoft Online ya, TTS Online juga bisa, jadi bahasa Indonesianya ada juga kayak gitu. Nah, ini untuk Automatic. rate boost. Kemudian kita Star berpindah lagi ke Select skips. Star NVDA. kita baca lagi. OCR. Nah, di bagian OCR ini ada penambahan baru teman-teman yang In namanya recognition result. NVDA plus F5 manually refreshes the recognize. in recognition result ya. Ini perintahnya adalah caps lock F5 ya, atau NVDA plus F5. Ini fungsinya ketika teman-teman meng-OCR suatu objek yang bergerak, misal kayak waktu dari game gitu kan, atau ada tulisan yang berubah, teman-teman tinggal tekan aja caps lock F5 atau NVDA plus F5, maka OCR-nya akan merefresh secara otomatis. Jadi nggak usah lagi escape terus OCR, escape terus OCR gitu, nggak usah. Tapi sebenarnya ini fitur nggak terlalu kepake ya, karena dia sudah ada. Voice American English volume 85. Inflection 45. Pitch 6. Rate boost on. Rate 20. Rate 15. Karena dia udah ada fitur yang namanya kita buka settingnya NVDA set categories. Review cursor rate of remote apa window OCR yang namanya. Windows OCR 16. Nah, di sini Windows ada OCR namanya page recognition language combo box periodically refresh recognized content checkbox not checked alt plus R. OK button. Windows Oh, ini OCR nggak dicek ya. recognition. Tapi kadang nggak berfungsi. Tapi harusnya ini Periodically kalau refresh dicek. recognized content checkbox not checked alt checked. Nah, ini kalau dicek, OK button. kemudian kita oke. Star NVDA browse mode. Nah, kita nggak usah lagi nekan yang namanya OCR in the recognition result. NVDA plus F5 manually refreshes the NVDA F5 tadi gitu. Jadi dia setiap ada tulisan yang bergerak di suatu gambar ataupun objek atau di video gitu ya, kita OCR, maka dia akan merefresh tulisannya atau meng-OCR tulisannya itu secara otomatis gitu. Jadi cukup mengaktifkan itu aja sebenarnya, dan shortcut untuk refreshnya udah nggak jalan, bukan nggak jalan ya, nggak dibutuhin lagi gitu. added commands to move the review cursor to the first and last character of the selected text assigned to NVDA Nah, plus alt terus plus di sini bagi teman-teman yang suka bermain dengan review cursor atau reviewing text. Nah, bagi yang nggak tahu, reviewing text itu adalah perintah untuk mereview teks atau membaca secara gaib gitu ya, kita nyebutnya. Karena si NVDA ini bisa membaca teks, semisal ini kan di baris keberapa nih?
Kita ada Go to line di dialog. Line baris number edit selected 6. Line number edit 6. text editor Nah, doc. kita ingin membaca di baris 1 gitu di notepad misalnya. Tapi kita nggak mau nih gerakin kursornya ke baris awal gitu. Kita bisa memainkan yang namanya reviewing text. Ini dengan cara simpelnya ya. Sebenarnya nggak panjang pembahasan ini, tapi kita ambil simpelnya, itu dengan cara caps lock panah atas atau panah bawah. Itu per baris seperti In the ini. recognition OCR automatic rate boost is mouse of Chromium 1 NVDA top NVDA browse modes native selection mode NVDA Nah, plus shift plus itu F10 kan is baris now supported. awalnya tuh top gitu, ada keterangan di sininya. In the recognition result OCR rate boost Chrome top NVDA browse modes Nah, native. gitu. Nah, ini saya belum mengkonfigurasi ya si reviewing text-nya agar bisa stop. Dia bisa stop di sana, teman-teman. Jadi ketika kita gerakin kursor biasa kayak In gini. the added commands to move the review cursor to the Nah, first ini and kan last tadi ya. character of the selected. Nah, di sana harusnya dia nggak gerak si review cursor, tapi ini belum disetting kayaknya karena kemarin sempat reset setting. Nah, apa sih penambahannya gitu ya di review cursor atau reviewing text? Yaitu ada kombinasi untuk bergerak ke awal dan ke akhir teks yang kita blok gitu. Misal nih kita ngeblok satu baris. Kan tujuannya review cursor itu biar nggak ngegerakin kursor biasa gitu kan ya. Nah, kita blok satu baris misal. Added commands to move the review cursor to the first and last character of the selected text assigned to NVDA plus Alt plus Home and selected. And selected. Stop plus Alt plus N respectively selected. Nah, ini ya. Dah. Terus kita pengen langsung menuju ke awal huruf di baris yang kita blok gitu menggunakan review cursor atau reviewing text. Kita bisa menekan NVDA Alt Home seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini belum ada di sebelum NVDA 2025 ya, belum ada. Jadi ini tambahan baru. Kemudian kita pengen bergerak ke akhir nih tanpa harus menggerakkan atau tanpa harus mengotak-atik kursor bawaannya gitu. Itu bisa banget dengan cara NVDA Alt Ending. Nah, nah dia akan bergerak ke baris akhir ya, huruf di baris terakhir. Nah, gitu. Nah, kalau kita gerakin satu aja misal ya, kita gerakin panah. Nah, kan bloknya hilang gitu. Itulah tujuannya si review cursor agar tidak menggerakkan kursor biasa. Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih memahami tentang apa itu review cursor, bisa ikutan kelas NVDA juga ya di playlist TikTok aku. Karena udah dibahas secara lumayan detail juga untuk review cursor ini. Hanya saja penambahan yang baru ini karena dia baru banget ya, belum masuk di pembahasannya. Terus ada lagi White bullet to record link destination, character formatting information, and speak selection dialogs. Now include close and copy. Nah, ini kalau ini teman-teman untuk biasanya ya formatting. Misal contohnya kita tekan di sini caps lock plus F atau NVDA plus F. Sego UI symbol 11.0 PTY on very dark gray line left. Kita tekan 2 kali biar pop up-nya muncul F-nya. Nah, di sini ada yang namanya copy format. Nah, ini kan formattingnya bisa dibaca nih pakai panah atas bawah. Sego UI symbol 11.0 PT. Fontnya 11 poin ya. Ukurannya maksudnya. Nah, ini bisa di copy teman-teman. Tab sekali, tekan tab. Copy control plus shift plus C button. Nah, ini bisa di copy sih formattingnya. Kita tekan enter coba. Text copy. Nah, dia ada keterangan text copy dan kita bisa baca di clipboard history. Caranya tekan caps lock plus C atau NVDA plus C yang udah dipraktekkan Bang Rexy tadi ya. Sego UI symbol 11.0 PTY on very dark gray line left. Nah, itu dia. Jadi semisal teman-teman bingung nih, ini formatnya udah betul nggak gitu kan, pengen tanya nih ke yang lebih tahu khususnya di Office Word ya, di Office Word. Nah, ini Kak formatnya udah betul belum gitu kan, kita cek nih formatnya dengan cara kayak gini nih. White bullet to record link destination. Nah, ini misalnya di baris yang ini ya, white bullet to record link destination. Kita cek nih, kita tampilkan pop up-nya dengan cara menekan NVDA plus F 2 kali. Set. Sego UI symbol unknown. Formatting. Terus kita copy aja, udah copy, tab sekali, cari copy control plus shift plus C copy, button. enter. Text Kemudian kita paste deh di WhatsApp gitu kan, atau di mana tempat komunikasi sama trainer kita yang mengajarkan Word gitu. Ini udah betul Kak formatnya kayak gini Kak, gitu kan, enak banget sekarang. Kalau dulu ini bisa juga di copy tapi harus di block dulu si pop up-nya tadi teman-teman. Buttons for user convenience. Bullet keyboard settings for speak type characters and speak type words now have 3 options off only and edit controls. Ini paling penting nih. Ini ya, teman-teman. Ketika kita menekan caps lock angka 2, text editor document blank. Sini. Tekan. Speak type characters always. Di sini ada pilihan 3 ya. Yang pertama ada always, artinya dia
on terus gitu kan. Ketika kita mengedit apa namanya, memasukkan huruf atau mengetik lah ya, mengetik misalnya tes, T-E-S-T. nah dia disebutin Test. gitu. Ketika kita tekan caps lock 2 lagi ada, Speak type atau characters off. NVDA angka 2 ya, off. Nah, off ini kan dia tidak akan menyebutkan apa yang kita ketik. Seperti ini misal Fajar. Nah, dia nggak akan nyebutin. Fader. Nah, tapi kalau Faders of blank. risihnya kita kan ada kadang user termasuk saya juga ya. Ketika main game gitu kan, dia bukan di kotak edit nih. Tapi Speak type characters only and edit. Speak type characters only. bayangannya gini. TikTok Live Studio. Lah ketutup lagi dia. Bentar Start dulu. window. Sir N. O. Notepad app. Sebentar ya teman-teman. Ini Untitled notepad. loading Text. dulu. F. Nah, misal gini. Notepad dialog. Save button alt S. Save button alt S. Don't save button alt N. Nah, di sini misal kita ketik apalah ya sembarangan. S. Nah, dia kan tetap nyebut tuh. Nah, padahal kita nggak pengen gitu dia nyebut. Nah, itu biasanya kejadian di game tuh. Nah, di NVDA 2025 ini ada pilihan namanya Star Ast. Speak type characters off. Speak type characters only and edit controls. Only Edit Control. Nah, apa sih fungsinya? Jadi kalau Only Edit Control hanya berfungsi ketika ada edit box ya, seperti di Notepad ini, gitu kan, atau di Word gitu, atau di browser yang ada edit boxnya. Tapi ketika kita ini, Notepad dialog. Save button. nah ketika di sini dia nggak akan berfungsi nih. Nah, kita tulis aja misal RT, nggak akan berfungsi. Text editor document Ast. Nah, kayak gitu teman-teman. NVDA browse modes native selection. Modify. Itu fungsinya yang only edit control. Jadi kalau kita ngesetnya tetap di Speak type characters off. Speak type characters only and edit nah, controls. speed type karakter. Wordnya juga sama ya, wordnya karakter, dan defaultnya memang diarahkan ke only edit control gitu Fixing teman-teman. problem. Ketika update keys. Nah, ini ada fixing problem. Kadang permasalahan ketika update ke versi yang baru, NVDA itu mengalami error ya teman-teman, atau entah ada aja masalahnya gitu kan, sehingga direkomendasikan banget untuk mereset setting. Caranya gampang banget sih sebenarnya. Masuk NVDA menu dengan cara NVDA plus N. NVDA menu. Kemudian kita cari yang namanya Preferences submenu. Tool submenu. World voice help submenu. Configuration profile. Revert to save. Reset configuration to factory default set. Reset configuration to factory default. Nah, ini kita enter aja dan ada konfirmasi, Start kita NVDA. yes. Kemudian kalau udah di reset, add-onnya hilang nggak? Add-onnya nggak akan hilang. Jadi add-onnya tetap di sana, tapi semua settingannya akan kembali ke semula gitu. Nah, teman-teman untuk mempelajari bukan untuk mempelajari, untuk reset diperlukan pengetahuan settingannya NVDA ya teman-teman. Nanti agak bingung juga kalau nggak tahu settingannya kan. Nah, untuk mengetahui settingannya apa yang bagus, apa yang harus dicek, apa yang enggak, itu ya teman-teman bisa masuk ke sini NVDA NVDA menu. menu. Kemudian di sini ada help User guide. atau tekan aja ada user guide. Nah, teman-teman masuk ke dalam user guide ini dikasih tahu nih fungsi settingannya. Help submenu. Misalnya kayak tadi ya, rate boost itu untuk apa, kemudian fungsinya rate ini untuk apa, pitch untuk apa, itu dikasih tahu gitu. Atau bisa ikutan lagi kelas NVDA di playlist kita ya. Nah, karena di sana kita membuat si apa namanya user guide ini agar lebih mudah dipahami teman-teman gitu kan, terutama yang nggak bisa bahasa Inggris nih atau yang kurang penguasaannya dalam berbahasa Inggris, kita jelaskan secara lebih manusiawi gitu kan, atau dalam bahasa baiknya. Karena kalau teman-teman yang udah paham bahasa Inggris tentunya udah bisa mengikuti user guide ya, dan fungsinya juga udah dijelaskan secara gamblang di sana gitu, settingannya segala macam itulah. Terus yang mengalami masalah ketika update, kemudian ada dialog synthesizer error gitu ya. Itu masalah utamanya ada di add-on yang bernama Global Extension gitu. Ada namanya fitur di Global Extension itu Speed History. Nah, itu dimatikan teman-teman. Cara matikannya gampang, tinggal tekan caps lock J kalau teman-teman install Global Extension ya, atau NVDA plus J. Dia ada bunyi seperti ini. Kemudian tekan F1 untuk masuk ke NVDA Global Extension Setting. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini cari yang namanya Speed History dengan menggunakan tab. Complex sim focus app extended virtual clipboard command announcement of the pre-select NVDA log files speech history combo box do not install collapse. Nah, speed history-nya pilih do not install dengan cara panah atas bawah. Install. Do not install. Nah, kemudian tekan enter aja.
Star NVDA. Nah, harusnya synthesizer-nya udah bisa berbunyi lagi. Atau kalau teman-teman pengen tetap menggunakan speed history dari Global Extension, teman-teman bisa update aja Global Extension-nya ke yang paling baru ya. Caranya sama kayak tadi, tekan caps lock J atau NVDA J, ada bunyi, tekan F1. Kemudian di sini teman-teman pilih kategori update ya, pilih NVDA Global. update atau tekan aja tombol ending ya. Update 606. Nah, dia akan langsung menuju ke update dan tekan tab cari check NVDA for Global. update. Update also released. Check for update button Alt plus C. Gitu, tinggal gitu aja teman-teman. Star NVDA. Dan ikuti aja instruksi selanjutnya dari prompt yang sudah disediakan atau dari keterangan si Global Extension tersebut. Lah, belepotan ngomongnya. Permasalahan pada Office Word yang tidak bisa Terus copy. ada permasalahan dari Office Word yang nggak bisa paste artikel ya ataupun teks yang kita copy. Ini permasalahannya dari add-on yang bernama ClipSpeak, kemudian speed apa tuh namanya clip content describer gitu, kayak gitu-gitu lah ya. Nah itu coba di disable atau dimatikan dulu gitu teman-teman. Dari saya mungkin ada tambahan lagi katanya dari Bang Rexia tentang native selection mode. Silakan Bang. NVDA. Star NVDA. Ya. Copy Studio column. Terima kasih banyak Mas Gagah. Screen sharing. Detail banget ya teman-teman. Kalau sama Mas Gagah ini pasti detail. Kalau sama kita ini pasti detail gitu. Oke, native selection mode. Mas Aswar mau ke pertanyaan dulu atau mau langsung ke native selection mode? Sebenarnya ini dikit aja sih. Ya oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan dulu aja deh. Mungkin teman-teman tadi udah banyak banget. Oh udah, langsung ada yang nanya nih. Langsung ada yang nanya. Mungkin tadi teman-teman Rame ya? banyak banget ya materinya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi di InviArt Sharing Online ke seri 024 ini kita bahas NVIDIA 2025 dan ternyata banyak banget gitu ya fiturnya, banyak banget fitur-fiturnya, baik itu dari segi apa namanya, dari segi penambahan ataupun solving problem. Tapi kita langsung aja ke beberapa penanya ini Bang Rexia. Silakan. Ini ada Mas Reza, ntar dulu. Oke, silakan Mas Reza. Halo, selamat pagi, biasa online. Izin bertanya ke dua pertanyaan. Yang pertama ke Mas Reksa mengenai remote. Tadi Mas Reksa menyinggung Mas Reksa suka ngontrol remote lewat HP, ngontrol laptop lewat HP di luar. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Apakah ada error yang install atau perbedaan gimana? Terus yang kedua terkait ke Mas Gagah mengenai OCR, apa perbedaannya dengan Lion? Waktu dulu pernah seri online di seri pertama itu membahas Lion, sama juga mendeskripsikan yang bergerak. Nah itu apa perbedaannya dengan OCR ini? Mungkin itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza. Mau langsung dijawab atau di hold dulu nih? Oke, boleh. Kang Reza. Aku jawab Langsung dulu dijawab yang aja ya. ini biar satu-satu. Karena Siap. kalau di ini suka lupa. Iya. Jadi untuk handphone sebetulnya saya kurang tahu ya kalau di Android masih dikembangkan atau enggak. Tapi di Android itu ada namanya Narwhal. Jadi Narwhal ini bisa diinstal di Androidnya teman-teman. Nanti connect bisa pakai handphone. Kok connect pakai handphone? Pakai keyboard eksternal gitu. Bisa keyboard Bluetooth misalnya atau apa. Nanti tinggal connect aja. Gitu. Nanti kita bisa controlling laptop atau komputer kita lewat handphone gitu. Saya sering Iya, pakai betul. itu, tapi Masih ini paling masih enak. dikembangin kok di Oh, Android. masih dikembangin. Masih. Oh, mantap. Nah, di iOS juga ada namanya NVDA Remote
bisa diinstal lewat App Store. Itu juga sangat enak kalau di NVDA remote-nya punyanya Apple di iOS, dia sama fungsinya bisa controlling juga, terus bisa sharing clipboard juga. Terus tapi sharing clipboardnya gini ya, dia cuma bisa satu arah dari komputer kita gitu ke handphone tersebut, bukan dari handphone ke komputer gitu. Dia nggak bisa kalau itu. Narwhal juga gitu. Nah, cuma setahu saya fiturnya di apa ini namanya? Di NVDA Remote di iOS itu dia ada dua TTS-nya. Bisa TTS langsung dari voice over atau TTS sendiri, berdiri sendiri gitu. Dia bisa gitu. Tapi saya nggak tahu di Narwhal eh, masih bisa atau enggak gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari sisi remote. Oke, Mas Riza ya, untuk OCR perbedaan dengan Lion. Kalau Lion itu dia hampir sama Mas dengan Lion kayak gitu, tapi kan Lion nggak dikembangkan lagi. Kalau ini terus dikembangkan kan karena dia include atau ada langsung gitu di NVDA-nya. Jadi kalau menurut saya dia udah lebih efektif daripada Lion gitu Mas. Karena Lion itu udah Betul, lama banget kan betul. udah ditinggalkan. Dan Layarnya udah kurang makan, Mas Gaga. iya, Lionnya udah kurang makan. Udah nggak dikasih makan lagi dia. Iya, Nah, jadi pakai yang ini aja Mas. Kalau Lion itu entah masih jalan nggak, karena itu add-on lumayan kompleks ya di ini betul. di NVDA. Entah masih jalan apa nggak tahu nih. Tapi untuk berjaga-jaga gitu kan, pakai aja yang fiturnya OCR ini Mas. Gitu. Oke, udah ada lagi nih. Banyak banyak banget nih yang mau tanya. Iya betul ya, kalau pengalaman saya pribadi waktu pakai Lion di sekarang-sekarang ini emang udah itu sih dibandingkan dibandingkan dengan OCR Nvidia. Ah ini ada Mas Adrian, silakan. Oke, Kak izin tanya, saya kan mungkin bukan pengguna NVDA lama gitu, jadi kan masih baru. Nah, saya tertarik Ya, dengan fitur yang khusus OCR, live OCR mungkin ya. Nah, ini Oke. kalau penggunaannya misalnya dalam streaming gitu, apakah ini efektif Netflix, untuk baca Netflix baca ya Mas ya. Buat ya nonton ya. mau itu Buat ya nonton. banyak video entah Oh itu iya, di baca Netflix subtitle. ataupun di YouTube itu. Nah, Hmm. kira-kira penggunaannya seperti apa gitu nanti? Ah, Dan oke. tipsnya gitu supaya lebih nyaman gitu menggunakannya. Oke. Silakan Mas. Oke, Eh, Mas. Mas Gaga. Mas Adrian ya tadi ya. Makasih ini pertanyaan ini menarik nih. Mungkin teman-teman yang belum terlalu ini di NVDA gitu kan bisa jadi insight baru nih. Jadi kalau untuk itu kita nggak pakai OCR Mas, tapi pakai add-on ya, add-on yang lain yang bernama Subtitle Reader namanya. Nah, itu Betul. untuk membantu tadi kayak di Netflix, kemudian YouTube yang ada subtitle sisinya ya. Nah, itu bisa dibaca Mas pakai itu. Jadi dia akan otomatis menganalisa konten yang ada subtitlenya dan akan dibacakan gitu. Kalau OCR itu bisa pakai itu sebenarnya Mas, tapi kurang bagus gitu karena cepat banget kan perubahan geraknya itu. Jadi kurang cocok kalau dipakai, kecuali memang tidak ada cara lain ya baru pakai OCR. Kalau ini kita pakainya itu Mas, pakai add-on yang bernama Subtitle Reader dan masih jalan nih sampai sekarang alhamdulillah. Sedikit tambahan, Oke. sebetulnya bisa aja Mm, dipakai Mas Gaga. Cuma mungkin eh yang harus dilakukan itu coba di full screen. Kalau YouTube ya, saya kurang tahu kalau mm. Netflix. Mungkin coba di full screen. Cuma ya itu resikonya karena dia gerakannya cepat, subtitlenya itu akan jadi sedikit masalah aja gitu mungkin ya. Oke. Apa ini ada pertanyaan apakah add-onnya sudah ada di add-on store untuk
subtitle reader. Subtitle reader ya kayaknya nih, Mas Rido. Sudah ada. Sudah ada di add-on store ya, Mas Rido. Jadi bisa langsung dicoba. Kebetulan saya juga pengguna aktif untuk subtitle reader. Nanti teman-teman harus coba deh, seru soalnya add-onnya gitu. Oke, selanjutnya ada Mas Muhammad Rizky Ramdhani, silakan. Mas Muhammad Rizky. Izin Mas Asro sudah ada? Oh iya, udah ada. Silakan. Iya, aduh maaf nih, cari mic-nya dulu. Iya, terima kasih Mas Aswar, Bang Rexia juga Mas Gagah. Izin bertanya perihal OCR ya, yang berkaitan dengan musik gitu. Artinya aplikasi-aplikasi musik, kiranya Mas Gagah juga Bang Rexia tahu yang ada yang salah satu aplikasi musik tuh Melodyne gitu ya, Mas Aswar juga tahu. Nah, apakah di NVDA 2025 ini bisa mengatasi Melodyne yang tidak terbaca begitu? Itu saja sih, terima kasih. Ini lebih ke si biak kayaknya ya. Iya betul. Si biak ya. Kalau OCR dia nggak mampu juga untuk mengatasi Melodyne. Jadi kalau untuk musik itu dia menggunakan lagi ya namanya add-on. Ada yang bernama Sibiak. Nah, saya lupa tuh kepanjangannya apa. Tapi itu untuk Melodyne, kemudian yang lain apa Easy Drummer gitu. Terus ada Addictive Drum 2 dan yang lain-lainnya itu bisa banget menggunakan add-on Sibiak namanya. Terus ada juga yang lain yang bernama apa tuh ya, LBL ya kalau nggak salah. Nah itu juga bisa Iya tuh. betul Bang, LBL. LBL gitu. Tapi Mas Jadi izin, OCR nggak bisa mengatasi hal tersebut. oh izin Mas sedikit barangkali kalau si biak itu tidak ada pembaruannya ya? Sibiak ada Mas, ada pembaruan. Tetap ada dia. Dan ya alhamdulillahnya masih dikembangkan, masih terus update juga. Oh iya, terima kasih. Rajin-rajin donasi aja, nanti pasti dikembangkan. Iya, betul. Iya, Iya, betul. sistem donasi ya. Karena developer butuh Kan makan kan. Itu support teman-teman. the developer ya, betul Iya, sekali. support the developer. It will be good. Ya, kalau sekarang masih, ntar dulu. Kalau sekarang kayaknya masih belum ada pembaruan ya untuk si biak. Saya tambahin dikit-dikit karena saya juga pengguna aktif yang begitu-begitu untuk yang hubungannya sama apa namanya music production. Jadi untuk si biak dan apa konco-konconya itu masih belum ada pembaruan teman-teman. Jadi ditunggu aja. Tapi apakah dengan belum ada pembaruan itu kita jadi tidak bisa menggunakan? Oh tidak, semenjak NVDA versi berapa tuh Kang Rexia? 2024 ya. Kita bisa menyalakan add-on dengan mode force incompatibility gitu. Saya lupa di versi berapa force incompatibility ini. Udah nggak ingat. Cuma Oh iya kayaknya ini ketinggalan ya benar tadi ada harusnya di fixing problem ya. Ada force incompatibility ini. Incompatibility. Nah ini bagi teman-teman Iya, yang itu susah emang. menemukan add-onnya nggak bisa, bukan nggak bisa ya sebenarnya disable defaultnya. Tapi masih pengen pakai gitu, entah add-onnya nggak nemu yang baru ataupun dia versi lama, ya masih bisa tetap dinyalakan teman-teman. Tinggal di enable saja. Karena sudah ada fitur dari NVDA tersebut ya, yang tugasnya untuk apa namanya agar si add-on lama itu bisa kompatibel di NVDA yang baru. Kecuali mungkin add-on yang kompleks ya, kayak tadi Lion itu belum tentu bisa. Iya, Tapi iya. kayak yang lain-lain harusnya udah bisa, yang nggak terlalu kompleks gitu. jadi sebenarnya dari sisi API sebetulnya Mas Gagah. Jadi selagi API-nya nggak berubah, kayak state control, fokus kayak gitu ya, itu aman. Nggak akan rusak si add-on. Jadi masih bisa di-enable. Tapi kalau udah API-nya berbeda, karena 2025 ini kalau saya lihat dari dokumentasi
add-on karena kemarin saya coba buat add-on cuma masih gagal. Biasa. Kurang Itu ada donasi banyak perubahan. kayaknya, Kang Reza ya. Iya nih, belum ada Kurang donasi ini. donasi. Kurang donasi ini. Jadi jadi belum berhasil gitu. Nah, cuma itu aja sih sebenarnya yang ngebedain gitu. Tapi karena 2024 itu udah rada mendekati, jadi banyak yang bisa add-on bisa dipakai gitu. Betul, kalau yang punya saya di beberapa add-on yang yang ketinggalan, yang masih pakai force incompatibility itu rata-rata versinya 2024 sih add-onnya gitu. Jadi kalau teman-teman masih susah move on atau belum bisa Belum dapat update ya. belum dapat update, udah bergantung, ini penting ini dipakai add-on 2024 ini gitu. Jadi masih bisa santai untuk sementara ini sambil nunggu update-nya. Donasi juga jangan lupa ke developernya. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh, ada ini. Ada Claudia Friska. Oh ya, silakan. Oke. Izin tanya, Kak, untuk OCR, nggak tahu kenapa hasil OCR-nya saya ini nggak clear gitu. Iya. Oh, sorry. Nggak clear, nggak tahu kenapa. Jadi gimana, Kak, kira-kira cara ngatasinnya? Kok kayaknya yang lain itu OCR-nya pada lancar-lancar, terus yang punya saya ini kok kayak ngeblur gitu hasilnya tuh. Jadi kalau yang di OCR itu dokumen, ya nggak kebaca gitu dokumennya apa, cuman random letter saja gitu. Oke. Nanti Itu aja. saya Terima coba. kasih, Kak. Lupa bilang terima kasih. Siap. Nanti coba Mas Gaga tambahkan. Tapi begini, OCR itu pada dasarnya pertama ketika kita meng-OCR suatu objek atau suatu window gitu ya, kalau bisa si tampilannya di maximize. Jadi jangan minimize, dia akan rada ngaco gitu ya. Jadi maximize tampilannya. Lalu di bagian setting di display itu arahkan aturan displaynya itu resolution gambar atau apalah whatever itu. Saya lupa di situ. Itu diarahkan ke recommended setting gitu. Kalau bisa di atas recommended ya lebih bagus gitu. Nah, kalau itu juga nggak ngefek, terakhir itu berarti permasalahannya di VGA gitu. Karena ada beberapa VGA seperti misalnya perbandingan ketika saya pakai Radeon VGA dibandingkan dengan VGA yang pakainya Nvidia, itu akan lebih bagus yang pakai Nvidia. GeForce misalnya. Hasil OCR-nya pasti lebih bagus dibanding yang Radeon ini gitu. Enggak, mungkin Mas Gagah bisa nambahin, kalau dari saya mungkin segitu ya. Oh iya, kasusnya itu ya nggak clear ya. Kalau nggak clear udah kejawab sih sebenarnya. Karena biasanya itu dari resolusi, kalau nggak dari apa itu namanya, dari objeknya gitu kan, yang di OCR itu kurang full screen atau gimana. Nah, full screen juga ngaruh tuh. Jadi Ya, kalau di maximize. OCR maximize dan full screen gitu kan. Misalnya OCR yang paling gampang tuh di Paint gitu kan. Nah, Paint itu ketika kita copy hasil screenshot itu kan bisa di OCR tuh. Kalau dia nggak full screen dia hasilnya akan berantakan gitu. Coba di full screen. Tapi kalau dari apa itu namanya, untuk mengatasinya ya kali ya, untuk mengatasinya bisa gunakan OCR dari AI sebenarnya, karena OCR dari NVDA ini kita juga agak jarang pakai sih sebenarnya, karena udah Ya, kegantikan dengan AI punya gitu, baik AI describer atau yang lainnya tuh kayak gitu. ya. Betul. Itu bisa pakai. Saya rekomendasikan ke AI Content Describer karena udah gratisan. Ada yang donasi teman-teman gitu. Ada yang donasi jadi gratisan AI tersebut saat ini.
Kalau kemarin-kemarin dia harus bayar API-nya sendiri, tapi sekarang udah ada tersedia dari Pollination. Itu bisa dipakai untuk OCR. Lalu kalau masih kurang puas, teman-teman bisa pakai Viewpoint. Kalau untuk dokumen ya, Viewpoint itu untuk dokumen cukup bisa diandalkan gitu. Masih kurang puas juga bisa pakai Bookworm gitu. Atau enggak, kalau masih mau tetap pakai NVDA bisa pakai Tesseract OCR juga boleh. Iya teman-teman, Ya. sedikit nih yang belum mencoba atau menjajal si AI Content Describer, ini ada satu fitur juga berkenaan dengan OCR tapi OCR ke wajah atau mengenali objek face gitu ya. Jadi di AI Content Describer ada yang namanya face detection, tapi untuk sekarang hanya terbatas di kamera laptop ya. Jadi teman-teman bisa ngepasin nih antara posisinya teman-teman, udah pas nggak nih kalau lagi ngadap di laptop gitu kan, lagi zoom atau video call atau apalah. Dengan si AI Content Describer ini nanti dia bisa ngasih tahu, oh ini clear, posisinya udah clear, apa sih namanya itu istilahnya, clear face ya, Clear and view. clear Apa in sih? view. In view. Clear in Sorry. view. Nah kayak Nah, gitu gitu. teman-teman, atau posisinya terlalu ke kiri nih, nah nanti dia kasih tahu tuh kayak gitu Below teman-teman. center gitu. Slightly Itu to the right bermanfaat banget gitu. tuh, apalagi sekarang kan banyak pelatihan yang harusnya ada fotonya atau ada kameranya aktif gitu kan. Dengan adanya fitur kayak gitu tuh, wih mantap banget gitu. Tapi jangan lupa nanti setelah di detection face-nya diaktifkan, itu ada namanya release. Mungkin dibahas di lain waktu ya karena lumayan juga nih. Atau di Ya. Diskusi YouTube aja atau di nanti mana kita. nanti, atau di diskusi di grup mungkin. Karena nanti kalau nggak dirilis kameranya nggak bisa dipakai. Gitu Betul. teman-teman. Izin Kak, berarti ingin klarifikasi aja, berarti yang AI Content Describer ini bentuknya add-on ya? Betul. Oke, I see. Terima kasih Kak. Siap. Oke, baik. Saya sangat berterima kasih karena saya juga baru menemukan sebuah jawaban kenapa akhir-akhir ini kamera zoom saya sering error gitu. Ternyata belum dirilis. Saya lupa loh kalau ini AI Describer nih kalau habis dipakai untuk detection kameranya harus dirilis ya. Gitu. Terima kasih buat siapa tadi, buat Claudia yang udah menanyakan yang bisa membantu saya menemukan jawaban gitu akhirnya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait NVDA 2025 ini. Masih ada waktu beberapa saat. Oke, kalau belum ada saya mau tanya nih Kang Reksa beberapa pertanyaan. Sebenarnya simpel aja sih. Kan NVDA ini baru mengembangkan, yang pertama nih NVDA kan baru mengembangkan apa itu tadi, remote yang apa ya, yang include gitu. Kalau dulu kan pakai add-on. Ini apa ya, keituannya apa ya, perbedaan signifikannya gitu pakai NVDA remote yang built-in atau sama yang add-on gitu, karena yang add-onnya kan masih ada gitu, belum di take down sama developernya dan masih bisa dipakai gitu sampai sekarang. Terus yang kedua apa tadi yang kedua? Oh ya, yang pertama dulu aja deh. Yang kedua tadi lupa. Jadi sebenarnya kalau udah built-in ya ngapain harus pakai add-on gitu, dan ini akan kodenya akan lebih terpelihara gitu. Karena langsung di bawah developernya NVDA gitu. Jelas. Terus kalau kita mau suggest sesuatu misalnya ke depannya kayak yang mau tadi saya bilang di awal, ada kemungkinan nanti mungkin saya Mas Gaga ingin coba gitu ya, kasih satu feedback ke developer ini supaya waktu waktu kita lagi nggak controlling komputer orang lain, posisinya tuh mute gitu. Lah ngapain kalau posisinya unmute gitu? Karena
Kalau menurut saya itu akan lebih enak gitu. Jadi biarkan ada setting itu seperti dari tel NVDA add-on. Iya, 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 betul, Nah, betul. gitu. Bisa di Jadi mute kalau unmute itu ya. build ini tuh tadi aja kerasa ya perbedaannya dari segi bahasa lebih manusiawi gitu. Terus Iya sih, betul. dari segi fitur lebih manusiawi dan sebetulnya ada satu fitur lagi yang belum saya jelaskan, cuma nanti diskusi aja. Fitur ini di mana si remote ini harus bisa berjalan di Windows Logon. Jadi ketika Oh, misalnya untuk untuk masukin eh, PIN gitu dan pin. lain-lain Mm-mm. atau di secure desktop Ya, waktu misalnya nginstal aplikasi kan suka ada secure desktop tuh dari iya UAC. betul. Nah, itu Ya. kan nggak bisa tuh. Nah, Iya, itu kalau yang harus add-on belum bisa. sebenarnya add-on udah bisa Mas Aswar. Jadi kita Oh tinggal gitu. tinggal copy aja si si remote remote configuration-nya ke folder di program filenya gitu. Nah, yang Oke. ini tuh agak sedikit berbeda, teman-teman. Gitu. Yang ini agak sedikit berbeda. Yang dia nggak ada filenya gitu. Si file remote ini nggak ada karena file ini udah nyatu dengan konfigurasinya si NVDA. Nah, nanti di diskusi berikutnya kita akan bahas gimana caranya biar si remote ini bisa eh, jalan di Windows Logon gitu ya. Atau di secure desktop tadi walaupun sebenarnya dari NVDA sendiri itu tidak direkomendasikan. Tapi ya whatever lah itu mah kembali lagi kepada usernya aja. Loh kok keamanan itu ya kalau kita tahu penggunaan komputer kita ya pasti aman gitu. Kecuali kita nggak tahu gitu keamanannya seperti apa ya berbahaya juga gitu karena itu benar-benar kita jalannya di administrator gitu atas nama administrator si komputer kita. Begitu mungkin ya. Oke. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya, masih ada beberapa menit. Oke. Oh, ada Mas Riza lagi. Bentar, ada yang lain dulu mungkin yang mau bertanya. Oh, ada Mas Eka. Silakan Mas Eka. Oke, terima kasih. Mau nanya soal yang tadi kontrol remote pakai Android, gimana caranya, Bang? Kurang jelas tadi, Oke, mohon maaf. siap. Kalau mau ngontrol remote pakai Android, ngontrol komputer, itu kita butuh install Narwhal, Mas, nama aplikasinya. Coba, Narwhal. iya Narwhal. Coba dicari di Play Store ya. Saya juga Spellingnya lupa gimana tuh? tulisannya. Spellingnya nanti Narwhal, kayaknya narwhal biasa aja deh. Narwhal gitu ya. Narwhal Narwol. kayaknya. Iya W kalau nggak A salah L itu. L kalau saya nggak salah tuh. Pokoknya bunyinya L konsisten narwhal. Saya lupa deh Narwhal. spellingnya, nanti Oh iya mungkin di iya. grup juga. Nanti coba di grup. Saya Mungkin link perasaan Play ada punya Store-nya boleh. mentahnya. Nanti kalau saya punya mentahnya saya kirim ke grup gitu. Siap, siap. Pakai Oke. itu lalu konfigurasinya sama seperti tadi ya. Ya, jadi konfigurasinya komputer kita sebagai yang dikontrol, Mas, posisinya. Nah, Androidnya sebagai master yang ngontrol gitu. Oh. Kalau dibalik bisa nggak? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa Nggak ya. akan bisa karena defaultnya si Narwhal ini nggak punya pilihan jadi slave. Dia pasti master Oh, posisinya. dia master ya. Ya gitu. Hmm. Oh, ini dijawab sama Mas Fauzan, ejaannya Narwhal. Oh, oke. Narwhal ya. Narwhal ternyata. Ya, ya, ya. Terus yang ini Mas, Kang Resya yang tadi kan mesti masukin masukin semacam apa? Password apa tadi ya? Security key ya. Oke. Ya, Nah, jadi di pertama itu tadi ada yang harus dimasukin tuh ada dua, Mas. Pertama host. Host itu alamat server. oke. Alamat server itu kita bisa pakai yang nvdaremote.com. nvdaremote.com ini tapi delay. Konsekuensinya delay Oh, karena server mereka ada di Amerika. Amerika mana ya? Nggak salah saya Eh, Eropa sana saya lah kurang pokoknya. tahu juga sih. Kalau oke. Eropa infonya sana sendiri kan jadi dari cukup Australia jauh. gitu. Mm-mm. Gitu. Lalu eh, kalau nggak mau pakai yang nvdaremote.com yang terdekat bisa pakai yang NVR. NVR kecil delaynya. Bisa pakai PNL, Papa, Naik,
pdnvr.com ya. .invr.com atau pakai yang Mas Gaga. Mas Gaga langsung di Indonesia servernya. Itu di Oh. mgaga.my.id. Iya, dot ya, Iya, betul, .mbr.id. Mas. Iya. Oh iya ya. Itu bisa pakai itu. Lalu key-nya. Nah, key-nya teman-teman jangan key yang mudah ditebak. Kayak misalnya 1, 2, 3 atau ABCD gitu. Nah, nanti pengalaman yang pernah saya rasakan dulu, saya pernah ya karena saya pikir kok saya sendiri yang saya yang tahu gitu passwordnya. Waktu itu masih di nvda-remote.com. Kebayang itu server global. Jadi waktu itu saya atur key-nya ke 1, 2, 3. Nyatanya ada yang nge-remote. Gua itu kemana-mana tampilannya luar biasa. Sampai desktop di-delete dan segala macam. Saya tahu ya setelah habis semuanya. Gitu. Jadi itu hati-hati. Key itu kalau bisa kuat. Gitu. Misalnya mengandung huruf besar gitu ya. Terus ada simbol. Ya seperti itulah. Seperti password ya password gitu. Oh, seperti password ya, ha? Jadi jangan terlalu gampang juga karena kalau mudah ditebak ya udah habis nantinya gitu Kak. Karena banyak ya kita tahu ya teman-teman netra ini sangat ajaib gitu teman-teman. Bukan hanya di Indonesia, santai aja ajaibnya gitu. Di Iya luaran sana pun betul. sangat ajaib. Ajaib. Gitu. Jadi kalau urusan yang kayak gitu pasti usilnya nggak ketulungan gitu. Itu kan ini ya, Kang Reksya, itu kan harus yang slave sama masternya kan harus masukin key yang sama kan ya nantinya ya? Iya betul. Jadi master sama slave harus sama key-nya dan hostnya harus sama. Betul Mas. Oh, iya iya iya. Oke, siap. Terus Ada yang lagi Mas tadi Eka? sempat penasaran yang sama ini sih, yang Windows Lock-on itu ngontrolnya itu. Oke. Nanti kita bahas di diskusi Mas. Karena waktunya kan cukup kayak itu. Sorry mau kalau nanya di luar topik boleh nggak ya? Tapi tetap seputar NVDA sih. Nah, tergantung Mas Aswar tuh gimana? Bisa di grup deh, Grup aja. Mas Eka, iya gitu. Nanti kita Oh, akan gitu. seperti biasa kita buka waktu untuk 1 minggu untuk teman-teman explore dan diskusi bareng para pemateri. Oke, siap. Gitu. Oke lah. Terima kasih. Oke, siap. Sekarang udah merepet nih Mas Rex ya. Oke, mungkin tadi ada tambahan yang akan disampaikan sama Kang Rex ya terkait native apa tadi? Saya lupa lagi namanya. Native mode selection ya? Iya, itu dia. Oke, siap. Baik, teman-teman. Sebentar. Nah, ini udah masuk ya. Native mode Ya, selection ini sangat berguna, teman-teman. Misalnya gini, teman-teman mau ngopi sesuatu yang plus stable-nya, plus pemformatannya, itu kan sangat berguna. Karena kalau kita copy default, misalnya kayak di blok, terus Ctrl C, itu yang tercopy hanya teksnya saja. Ini misalnya mau copy dari browser ke Word. Nah, ini akan sangat berguna. Nah, saya akan ambil contoh dari simple aja. Kita buka help-nya NVDA, terus user guide. Ini saya kalau nggak buka ini nggak bunyi. Bentar ya. Sebentar. Nah, misalnya ini saya akan copy. Nah, dari situ ya, dengan menggunakan native selection mode. Nah, gimana caranya lainnya? Sebelum kita copy, biasa kita posisikan kursor dulu. Seperti teman-teman mau ngopi, mau ngeblok gitu ya. Cuman sebelum ngeblok, kita aktifkan native selection mode dengan menekan NVDA Shift F10. Sorry. Nah, itu. Nah, setelah ada kata-kata itu kita baru blok ke bawah.
Nah, Complex red dash only document bullet browse nah mode. kita Navic system commands. Visual highlight is enabled. The location of the virtual browse visual as you move. Sometime will need the cursor or pass mode. If clicking on also press switch back. Remain in the names of key select description selected. Nah, ini udah ada tabelnya. Focus NVDA toggles with exit escape switches back refresh NVDA plus F reloads the current document. Not available if find select NVDA plus pops up with the searching find finds the find previous selected. Kita copy dulu misalnya, ini di blok dulu. finds 6 while certain fields in the document selected. Nah, Anda cukup lah. Cukup sampai segitu misalnya. Baru kita Ctrl C, copy. Ini nggak bunyi, nggak apa-apa. Lalu kita buka Word. Run select desktop list Op Studio 4 of 18. Ketahuan kalau orang lama itu biasanya buka run terus tulis Winwood gitu. Document print. Jadul banget. Nah, ini kita copy di sini. Hasilnya kita paste aja biasa. Paste. Kita lihat hasilnya. Browse mode. Page 1 section 1 browse mode. Complex red dash browse mode bullet Mozilla Firefox. Table with 7 rows and 3 columns. Row 1 column 1 page 2 name. Nah, ini masuk tabelnya. Table with 7 rows and 3 columns key. Description. Row 2 name column 1 toggle. Browse/focus. Modes. NVDA plus space. Out of table page. Cuman sayangnya gini. Seharusnya ini semua format tercopy, cuman kayaknya nggak tahu masih ada bug itu gimana ya dari NVDA ini. Seperti heading itu tadi kayaknya nggak masuk gitu. Nggak masuk. Mode. Style normal Aptos 12.0 PT. Tapi secara performatan kayak table itu masuk semua gitu. Lalu untuk apa ini namanya? Untuk table dia masuk. Terus untuk yang biasa copy coding itu juga semuanya ke copy. Jadi misalnya ada di beberapa web yang menampilkan misalnya suatu kutipan kode tapi nggak ada tombol kopinya. Nah, itu bisa kita copy dan indentation-nya juga ke copy gitu dengan menggunakan native selection mode ini. Nah, itu yang setelah itu ini terserah ya, teman-teman kalau tetap ini yang nyala boleh juga, cuma hati-hati nanti semua pemformatannya ke copy. Jadi kalau saya biasanya setelah itu saya akan matikan si hasil native selection mode ini dengan menekan NVDA Shift F10 kembali. Nah, ini saya akan pasti matikan kembali karena nggak semuanya pemformatan harus saya copy juga gitu. Tapi ini sangat-sangat membantu terutama bagi saya yang sering ngambil kode orang lain gitu ya untuk ditiru dan dimodifikasi. Jadi sangat-sangat membantu gitu ya. Jadi saya nggak perlu lagi nyusun lagi indentation dan lain-lain. Jadi cukup dengan native selection mode ini sangat membantu. Nah, mungkin ini saja yang mau saya tambahkan. Silakan mungkin dari Mas Gagah terakhir ada mau ditambahkan juga, enggak? Oke teman-teman, makasih banget nih yang udah nyimak ya. Dari tadi jam berapa kita mulai? 3:30 ya. Sekarang udah jam 5:10. Nah, udah hampir ini ya, hampir 2 jam ya kita. Dan makasih banget teman-teman yang udah bertanya juga, yang udah ini. Kalau dari aku udah cukup sih, hanya menyampaikan pesan-pesan dan terima kasih aja teman-teman. Karena ini satu langkah kita ya untuk dalam penguasaan teknologi gitu. Karena si pembaca layar ini kan ibaratnya mata kita. Jadi kita harus menggunakan sebaik-baiknya, atau ibaratkan tongkat gitu kan, kita harus mengenal nih fitur-fiturnya sebaik-baiknya. Nah, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kita kan tetap menggunakan tongkat gitu kan, kalau fisiknya ya. Kalau digitalnya ya pembaca layar ini. Makanya kita penting banget untuk mempelajari setidaknya dasar-dasarnya si pembaca layar ini agar dapat nanti memaksimalkan pekerjaan kita, aktivitas kita dalam berkuliah, bekerja di kantor gitu kan, atau apapun itu. Nah, kalau kita nggak menguasai dasarnya, maka nanti ke depannya karena teknologi makin maju ya, kayak navigasi object review dan segala macamnya itu pasti kepake gitu. Kalau dulu mungkin nggak terlalu ini ya, karena aplikasi belum terlalu kompleks. Kalau sekarang itu udah makin kompleks,
Apalagi di kantor mungkin browsernya ada yang nggak akses segala macam. Kita kalau nggak menguasai fitur-fitur aksesibilitas ini, teman-teman bakal ketinggalan gitu. Nah, usahakan teman-teman belajar semaksimal mungkin dalam fitur-fitur aksesibilitas ini, terutama di pembaca layar yang digunakan. Bukan hanya NVDA ya, tapi mungkin teman-teman ada yang pakai JAWS, ada yang pakai apa tuh yang dari Chinese JDSL ya, dan segala DSR macamnya ya itu. betul. Diusahakan dipelajari semua fitur-fiturnya, baik itu nanti kepakai apa enggak, itu urusan belakangan gitu kan. Tapi usahakan dulu kita tahu nih, oh ada fitur yang mantap nih, misalnya perpindahan soundcard dengan cara gampang gitu kan, atau apalah pendeskripsian foto secara otomatis gitu misalnya, dan segala macamnya. Nah, terus bagaimana biar kita udah belajar nih, udah tahu gitu kan, biar nggak lupa. Itu kalau saya ada beberapa cara. Yang pertama bisa dicatat, ditulis ya dengan menggunakan bahasa sendiri, apa yang udah kita pahamin, apa yang udah kita ketahui dari fitur-fiturnya. Ini biar nggak lupa kan, karena kita manusia ya pastinya lama kelamaan kalau nggak dipakai itu lupa gitu kan. Kayak yang udah dipelajari, nah kita tulis, kita catat. Kemudian yang lainnya kita bisa jadikan dokumentasi, baik itu berupa konten gitu kan, dan sekalian berbagi ke teman-teman yang belum tahu. Semisal ada fitur baru nih di NVDA, nah kita udah belajar dan udah paham nih, tapi belum membutuhkan untuk masa sekarang gitu. Siapa tahu butuh di masa depan, nanti kita jadikan aja konten atau kita record gitu kan untuk kita sendiri, kita simpan rekamannya, nanti kalau dibutuhkan kita bisa play lagi, atau kalau mau sekalian berbagi ya dijadikan konten gitu. Nah, itu untuk dari saya sih tambahannya. Makasih banget ya teman-teman, karena kita udah belajar bareng di sini. Teman-teman yang nanya, kalau kita nggak bisa jawab, nanti kita akan carikan jawabannya, baik itu di diskusi grup atau di kesempatan lainnya. Gitu teman-teman, itu aja dari aku Bang. Oke, baik. Itulah tadi seri InVR Sharing Online seri 0224 NVDA 2025. Jadi teman-teman, itu tadi dua closing statement dari Bang Rexia dan Bang Gaga. Seperti yang disampaikan oleh para pemateri kita, jangan pernah berhenti untuk terus explore dan belajar. Karena sekarang alat bantu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara digital. Pentingnya pemahaman terkait akses digital akan membantu kita berperan di masyarakat yang lebih inklusif. Saya Aswar, mohon maaf untuk apabila ada salah-salah kata dan perilaku. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ininya dari moderator dan juga dari para pembicara kita pada sore hari ini. Sekali lagi, yang tadi saya ucapkan ketika opening, bahwa teknologi macam apapun itu akan terus berkembang, apalagi dengan adanya AI sekarang. Hari ini update-nya bisa ngelakuin A, besok mungkin bisa ngelakuin C apa D. Sangat cepat, terlalu cepat gitu. Kalau kita nggak bisa menguasai pembaca layar yang tadi kita bahas itu akan menjadikan kita kesulitan dalam mengakses setiap materi, setiap teknologi baru, setiap perkembangan-perkembangan yang muncul. Nah, ini juga teman-teman harus peduli ya. Kayak InVR itu punya tagline sharing is caring gitu. Dengan tadi ada remote gitu ya, kita bisa bantu teman kita kapanpun, dimanapun gitu. Kalau dulu agak susah kita ngajarin sesuatu karena kita nggak bisa denger si NVDA-nya gitu, si pembaca layarnya. Nah, sekarang agak susah, agak gampang, lebih gampang untuk bisa ngasih tahu sama orang kalau kita mau ngajarin dia gitu pakai si remote system ini. Jadi terus belajar teman-teman. Nah, ini ada grup nanti akan dibuka selama 1 minggu ke depan. Kita bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol, bisa belajar lebih banyak lagi supaya teman-teman bisa meng-upgrade dirinya sendiri gitu. Karena teknologi akan terus berkembang. Oke, itu aja teman-teman untuk
InVR Sharing Online seri 024 ini. Kita akan ketemu lagi di sharing online berikutnya dan mudah-mudahan teman-teman terus berkembang, terus maju dan acara ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore.